Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 warga tewas tertimpa pohon tumbang di hutan lindung daerah Cisompet, Kabupaten Garut. Sekelompok pengamen mengamuk hingga menggebrak bus karyawan di gerbang tol Karawang Timur, tol Jakarta Cikampek. Edukasi cegah kebakaran sejak dini, murid PAUD dan taman kanak-kanak belajar sambil bermain di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Purwakarta. Ya, semakin mendekati masa pemilu, semakin gencar para bakal calon presiden belusukan. Baca Pres Anies Baswedan mengunjungi Kabupaten Purwakarta untuk meresmikan posko relawan rakyat Anies Muhaimin atau Poskora. Begitupun Baca Pres Ganjar Pranowo yang bertemu santri dan ulama Cianjur dan menggelar sholat istisqa doa meminta hujan. Kedatangan bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan disambut ribuan relawan, simpatisan serta kader dari partai pengusung di Purwakarta. Anies hadir untuk meresmikan posko pemenangan di Jalan Kusuma Atmaja, sekaligus menyapa warga. Di hadapan ribuan pendukungnya, Anies mengungkap soal kondisi ekonomi yang kurang baik karena tingginya harga kebutuhan pokok beras. Usai meresmikan posko pemenangan, Anies juga menghadiri seminar kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di Jalan Veteran, Kecamatan Babakan Cikau. Dalam kesempatan ini, ia mengangkat soal pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang merata dan berkeadilan. Kita ingin agar pelayanan kesehatan di Indonesia itu memenuhi prinsip keadilan kesetaraan, memersatukan kepentingan publik, kepentingan umum, juga memastikan bahwa di lokasi manapun ada pelayanan yang setara. Kemudian yang ketiga, evidence based, berbasis kepada data, berbasis pada situasi yang ada di lapangan. Sehingga kebijakan yang dibuat itu tidak bersifat simetris, sama untuk semua tempat, tapi menyesuaikan dengan tantangan yang ada di tempat-tempat warga kita berada. Usai menghadiri seminar kesehatan dan meresmikan posko pemenangan, Baca Pres Anies Baswedan kemudian melakukan ziarah ke makam ulama Syekh Bang Yusuf dan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Aqtab di Kecamatan Sukatani. Dengan agenda serupa, bakal calon presiden Ganjar Pranowo juga mengunjungi pondok pesantren, tetapi yang berada di Cianjur. Saat mengunjungi pesantren Al-Ittihad di Kecamatan Karangtengah, Ganjar bersama ratusan santri dan ulama Cianjur menggelar sholat istisqa di lapangan pondok pesantren Al-Ittihad. Doa memohon hujan dilakukan karena sudah beberapa bulan Cianjur dilanda kekeringan. Ganjar mengomentari soal sulitnya kebutuhan air yang membuat banyak lahan pertanian dilanda kekeringan. Usai salat, Ganjar bersilaturahmi dengan para kiai dan ulama Cianjur. Dalam pertemuan itu, ulama Cianjur memberikan pesan kepada Ganjar untuk meneruskan pekerjaan Presiden Jokowi yang belum selesai. Masukan-masukan yang diberikan karena saya ingin lebih banyak mendengar cerita tentang UMKM, energi baru terbarukan, begitu kan. Terus kemudian ya bagaimana ekonomi hijau ini bisa berkembang ya, dan tadi keprihatinan terhadap kondisi lingkungan pun diperbincangkan, maka kemudian kita mesti bergerak untuk menyelamatkan lingkungan bersama. Hanyalah kearifan-kearifan yang diberikan sebagai masukan kepada minimal pada saya untuk kita berikan catatan-catatan penting. Masukan lain yang disampaikan para kiai dan ulama soal memajukan pondok pesantren dan mengembangkan ekonomi Indonesia. Zainal Arifin dan Rendra Gozali melaporkan dari Purwakarta dan Cianjur. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep menyapa warga Kota Bandung di kawasan Braga Sabtu malam. Kedatangannya untuk menyatakan jika Jawa Barat jadi target suara PSI.
Didampingi sang istri dan Dewan Kehormatan PSI Giring Ganesa Kaesang menyapa warga kota Bandung di kawasan Braga pada Sabtu malam. Kedatangan putra bungsu Jokowi ini memiliki maksud untuk menandakan Jawa Barat sebagai target suara PSI dalam pemilu serentak 2024. Hal itu diambil karena saat ini PSI tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Target PSI yakni pemilih milenial. Untuk apanya? Ya, menggait suara sebanyak mungkin. Berapa Mas? Hah? Di Jawa Barat targetinnya berapa Mas? Ya, sebanyak mungkin. HUT ke-78 TNI diperingati dengan meriah lewat pameran alutsista yang jadi tontonan warga serta ucapan selamat dari polisi di kota Tasikmalaya. Acara ditutup dengan hiburan dangdutan. Upacara peringatan HUT ke-78 TNI di halaman kantor Pemkot Tasikmalaya. 3 matra TNI, Polri, Linmas hingga pelajar ikut dalam upacara. Dalam acara tersebut juga disuguhkan yel-yel dari setiap angkatan termasuk dari Linmas. Meskipun berumur senja, semangat mereka tetap menyala. 45 saya lahir. Oh gitu, sekarang 80 tahun. Iya. Saya disuruh jadi Linmas Sampai sekarang. Dalam kesempatan ini dipamerkan juga persenjataan yang dimiliki oleh TNI. Warga pun antusias karena bisa berfoto dengan berbagai alutsista. Acara ditutup dengan pemberian kue dan tumpang ulang tahun dari polisi kepada TNI. Yang pertama mungkin dengan kegiatan-kegiatan seperti ini TNI semakin dicintai oleh rakyat. Dicintai oleh rakyat karena rakyat butuh TNI. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Untuk mencegah kebakaran selama kemarau, edukasi penanganan kebakaran terus dilakukan, termasuk kepada anak-anak. Di Purwakarta, murid PAUD dan Taman Kanak-kanak antusias mengikuti edukasi bahaya kebakaran di kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Dengan penuh semangat, anak-anak PAUD dan Taman Kanak-kanak ini menyaksikan kartun edukasi di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Purwakarta. Kartun yang bercerita tentang apa yang menyebabkan kebakaran dimulai dari lilin, kompor, dan membakar sampah sembarangan. Selain menyaksikan film kartun, anak-anak juga diajak untuk mengenal profesi pemadam kebakaran serta simulasi dalam memadamkan api. Edukasi penyebab kebakaran ini penting dikenalkan sejak dini agar anak-anak tahu bahaya bermain api. Hari ini kita anak-anak mendapatkan pelajaran apabila ada kebakaran. Jadi kita harus tahu kalau misalkan ada kebakaran itu apa yang harus dilindungi, seperti kepala atau matanya harus menghindari seperti kaca-kaca. Ketika ada kebakaran kita harus berlindung. Jangan main api, jangan nyalain kompor, jangan bakar sampah. Nanti kenapa? Kebakaran. Berkaitan dengan bagaimana tata cara pencegahan awal di rumah. Ya, paling tidak mereka akan mengetahui bahwa apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Purwakarta mencatat ada 150 kasus kebakaran di wilayah Purwakarta. Rata-rata kebakaran terjadi di areal kebun dan ilalang yang dipicu kondisi kering akibat musim kemarau. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.